Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ilfi Krotutamia, Ulfa Aziza Az-Zuhro, dan Vina Viviana akan sedikit menjelaskan tentang monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu pengertian monitoring. Monitoring atau pemantauan adalah cara untuk mengetahui perubahan atau bisa disebut juga dengan change and improvement karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, istilah monitoring atau pemantauan mempunyai makna pada perlunya peneliti melakukan pengamatan secara terus-menerus selama tindakan dilakukan oleh peneliti agar dapat diketahui pada konteks dan waktu perubahan apa suatu perubahan muncul. Yang kedua yaitu fungsi dan peran monitoring. Monitoring memiliki fungsi dan peran dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi dengan adanya tindakan. Sedangkan peran monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai umpan balik bagi penelitian tindakan dan sangat menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga yaitu objek monitoring. Objek monitoring ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dampak tindakan terhadap proses penelitian tindakan kelas tadi itu. Yang kedua dampak terhadap hasil. Jadi hasil dari penelitian tindakan kelas itu dampaknya seperti apa. Yang keempat yaitu pelaku monitoring. Dalam PTK harus dilakukan secara kolaboratif. Artinya, peneliti tidak bisa melakukan penelitian tindakan hanya sendirian karena keilmiahan penelitian tidak bisa dijamin. Meskipun toh guru bisa melakukan penelitian mandiri, bukan berarti melakukan penelitian sendirian, tetapi perlu bantuan sejawat atau outsiders untuk mengetahui proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi akibat tindakan. Bantuan sejawat ini bisa dilakukan oleh guru bidang studi atau guru lain, kemudian kepala sekolah atau unsur lain dari pimpinan sekolah, yang terakhir yaitu dari peneliti itu sendiri. Yang kelima yaitu waktu monitoring. Pada prinsipnya monitoring ini terhadap proses harus dilakukan sedini mungkin atau sesegera mungkin atau secepat mungkin. Agar kenapa? Agar perbaikan tindakan tidak terlambat. Jadi bisa diatasi secara secepat mungkin dan sesegera mungkin. Yang keenam yaitu teknik dan alat monitoring. Ada beberapa teknik dan alat yang bisa untuk penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu pedoman pengamatan. Yang kedua dilakukannya tes. Yang ketiga catatan lapangan dan anecdotal records. Yang selanjutnya analisis dokumen, kartu portofolio, angket dan wawancara, perekaman suara atau gambar, kemudian sosiometri atau disebut juga dengan mengukur struktur emosional, selanjutnya ada bukti dokumen, dan terakhir adalah slide atau tip fotografi. Yang ketujuh yaitu observasi dalam penelitian tindakan kelas. Sesuai dengan hakikat data yang dikehendaki, observasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama observasi berstruktur dan yang kedua observasi tidak berstruktur. Dalam observasi berstruktur, pengamat mengusatkan perhatiannya pada tingkah laku tertentu sehingga dibuatkan semacam rambu-rambu atau pedoman tentang tingkah laku apa saja yang harus diamati. Tingkah laku lain yang muncul akan diabaikan. Sebaliknya, dalam observasi tak berstruktur, pengamat tidak membawa catatan lapangan untuk mengamati tingkah laku apa saja yang secara khusus kemunculannya. Pengamat sebagai peneliti berkonsentrasi untuk mengamati untaian peristiwa dan sejumlah tingkah laku, kemudian mencatat dan menganalisisnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, kafana bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.